Salam sejahtera teman-teman yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Om Oce dalam kisah kasih Tuhan. Dalam episode kali ini Om Oce akan kembali menyaksikan begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan dan pelayanan Om Oce. Om Oce pernah menyampaikan dalam episode sebelumnya bahwa Tuhan memberkati Om Oce melalui 300.000. Om Oce bisa membuat CD, album CD, dan mencetak 1000 keping CD, dan hasil penjualannya bisa mencapai 120 juta rupiah. Nah, bukan sulap, bukan sihir, bukan bisnis MLM atau bisnis saham ataupun forex, tetapi murni kasih karunia Tuhan. Sebab itu dalam episode kali ini Om Oce akan mencerita bagaimana kasih Tuhan melalui pelayanan Om Oce. Jadi tahun 2010 itu memang tahun yang cukup sulit bagi Om Oce karena ada 8 teman yang biasanya bersama-sama melayani bersama-sama tetapi minta izin keluar. Dan secara keuangan di gereja mengalami kesulitan keuangan, dan Om Oce juga sudah sampaikan kepada bendahara gereja, karena kondisi keuangan seperti ini kita punya banyak anak-anak asuh membutuhkan banyak biaya, maka sudah lebih baik Om Oce tidak perlu digaji. Tapi Tuhan juga melarang Om Oce untuk meminta-minta atau membuat proposal. Itu kebutuhannya begitu banyak pada saat itu. Anak Om Oce mau masuk kuliah ya, dan itu membutuhkan uang pangkat cukup besar. Masuk TK aja cukup besar, apalagi masuk kuliah. Dan juga kontrakan rumah kami juga sudah mulai habis dan harus diperpanjang. Dan anak-anak asuh ini sudah disekolahin, sehingga kebutuhannya hampir 100 jutaan. Cukup banyak, dan mau minta kepada siapa pada saat itu. Dan Om Oce hanya berlutut kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan tolong aku, kalau Tuhan yang kirimkan dan Tuhan percayakan pelayanan ini, aku percaya, hamba percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan. Jadi pada saat itu Om Oce berdoa, dan Tuhan ingatkan kepada Om Oce bahwa ya Om Oce bisa nyanyi lah, walaupun suara tidak sebagus Glenn Fredly atau Rudy Pesolima, tapi Tuhan ingatkan bahwa Om Oce pernah menjadi juara 2 bintang radio DKI Jakarta pada tahun 1986. Lalu akhirnya Om Oce memberanikan diri untuk Tuhan ingatkan Om Oce untuk berusaha dengan apa yang bisa Om Oce lakukan, dan ya dengan karena Om Oce bisa nyanyi, akhirnya Tuhan gerakan hati Om Oce untuk membuat album. Dan album yang Om Oce buat pada saat itu adalah Hymns Abadi. Ini album yang Om Oce sudah bilang. Lagu-lagu di album ini adalah lagu-lagu dari Kidung Jemaat, Dua Sahabat Lama, lalu ada juga nyanyian rohani, dan juga ada lagu-lagu dari PPK ya. Jadi akhirnya Om Oce minta Mami untuk pilih beberapa lagu, Om Oce juga pilih, dan akhirnya jadi. Nah, tapi waktu itu duit Om Oce cuma ada 500.000, kan harus juga untuk kebutuhan hari-hari. Tapi Tuhan kasih hikmat, akhirnya Om Oce, itu kejadian tahun ya awal April 2010 ya. Jadi Om Oce akhirnya dari 500.000 itu Om Oce ambil 300.000 untuk cetak undangan launching. Albumnya belum jadi. Cetak undangan launching untuk bisa dijual, dan waktu itu Om Oce jual dengan harga 100.000 per undangan, dan di dalam undangan itu dijanjikan nanti sebulan kemudian launching pada albumnya belum jadi. Sebulan kemudian launching album ini, dan teman-teman yang membeli CD ini, yang membeli undangan ini akan mendapat satu album, satu CD ya. Dan singkat cerita akhirnya Om Oce cetak undangan dengan 300.000 ya, dapat sekitar 200 undangan, dan akhirnya dijual dengan harga 100.000. Dan puji Tuhan dalam waktu kira-kira seminggu terjual 100 lebih undangan, dan akhirnya juga laku semua undangan. Nah, kebetulan memang Om Oce ingin supaya adik Om Oce, kebetulan dia punya studio, dia juga pemusik, dia juga seorang arranger, Eto Riremase, itu adik kandung Om Oce. Dan waktu Om Oce hubungi dia, Eto kamu di mana? Dia bilang dia lagi di Papua. Dia bilang kapan balik? Ya kira-kira seminggu lagi. Jadi padahal itu Om Oce janji sebulan kemudian harus jadi itu album. Jadi ya sudah, akhirnya dia balik dan kita mulai bikin. Karena untuk bikin album ini walaupun adik, tapi kan ya studio harus dibayar juga, kan harus prosesnya harus apa? Aransemen musik, arranger tuh mahal, bisa puluhan juta untuk seorang arranger. Kemudian lagu juga kan juga harus diurus,
lalu kemudian ada proses harus pengisian musik untuk isi vokal. Kalau ada bikin vokal, ada additional musik harus diisi juga. Nah, itu melalui proses yang cukup panjang dan kita harus butuh uang untuk itu. Dan puji Tuhan sih dari hasil penjualan undangan itu terkumpul dana hampir 20 juta dan harus digunakan untuk itu. Nah, dari 300.000 sudah menghasilkan 20 juta dari undangan itu. Dan akhirnya proses terus berjalan mulai pengisian musik, pengisian vokal, lalu kemudian juga ada backing vokal, lalu kemudian harus prosesnya mixing, lalu ada mastering, lalu proses cetak. Itu cukup lama dan dalam waktu hanya 2 minggu. Itu luar biasa. Waktu hanya 2 minggu. Adik saya Eto pun juga bilang, wah ini gila, ini kerjaan apaan ini. Cuma 2 minggu bikin 10 aransemen, 10 lagu. Dan harus diselesaikan dalam waktu cuma 2 minggu. Karena kan Omoce janji nanti tanggal berapa? Omoce lupa itu bulan akhir April itu harus tanggal 30 April kalau nggak salah, hari Minggu. Jadi harus launching album itu. Dan puji Tuhan Omoce juga akhirnya ketika selesai proses pembuatan album itu kira-kira 2 minggu dan sampai selesai kan harus perlu waktu untuk cetak covernya juga, kemudian juga harus cetak keping CD-nya kan mesti dijual kan. Dan puji Tuhan Omoce hubungi ada ibu yang mencetak CD ini dan Omoce hubungi dan dia mulai proses dan puji Tuhan itu album sampai jadi 1000 keping CD itu malam hari Sabtu ya. Jadi hari Sabtu malam kan besok Omoce akan pakai ruang ibadah gereja aja karena kalau sewa ruangan untuk launching lagi kan cukup mahal gitu. Akhirnya pakai tempat untuk yang biasanya di ibadah dipakai untuk itu. Dan akhirnya Omoce proses itu dan selesainya hari Sabtu malam, kira-kira jam 9 sampai jam 10 malam. Karena besok kita ibadahnya sore. Dan akhirnya Omoce langsung ke rumahnya untuk ambil CD itu. Dan puji Tuhan akhirnya dalam waktu kira-kira kurang dari 14 hari sebenarnya. Kurang dari 2 minggu itu album itu jadi. Dan akhirnya launching pada hari Minggu itu. Dan ketika launching ya semua kan harus dibagi CD. Dan puji Tuhan dan akhirnya cukup laku pada saat itu. Beberapa ratus CD dari 1000 keping CD itu sudah beberapa ratus CD yang sudah laku. Dan waktu ke depan kan Omoce harus jual kan. Omoce ada pelayanan di gereja-gereja, Omoce nyanyi di sana. Dan ada satu lagu yang Omoce selalu nyanyi untuk mempromosikan album ini. Itu diambil dari NKB, ada lagu NKB, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Nah pada saat itu waktu Omoce nyanyi lagu itu tidak pernah habis. Lagu awalnya begini. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jadi tujuannya Omoce ingin nyanyi lagu itu supaya ya, orang menikmati pujiannya dengan indah, dengan baik. Supaya kalau orang mendengarkan pujian itu dinyanyikan dengan baik kan orang bisa beli CD-nya kan. Tapi ketika Omoce baru mulai nyanyi, tak ku tahu kan hari esok, Omoce terdiam dan akhirnya nangis. Kenapa? Pada saat itu Omoce kebayang bagaimana itu ke depan. Anak saya bisa kuliah nggak? Gereja ini bisa tetap jalan nggak? Kita bisa memperpanjang kontrakan rumah atau enggak? Atau anak-anak asuh kami bisa masuk sekolah nggak? Jadi
nggak bisa selesai. Awal-awal waktu pergi untuk menyanyikan lagu-lagu itu ketika mempromosikan album ini, nggak bisa nyanyi sampai selesai. Tapi setiap kali sesudah ibadah, album itu habis terjual dan terkumpul dana cukup banyak. Om Oce bawa 100 CD, bisa tiba-tiba terkumpulkan dana bisa 20-30 juta. Kemudian ke depan ada teman-teman yang, padahal kalau dilihat kan CD kayak gini berapa sih harganya? Sekarang CD bajakannya bisa cuma 5-6 ribu kan. Yang paling mahal katakan 50 ribu. Kalau 50 ribu kali 1000 CD misalnya, 1000 CD, ya mungkin cuma akan sekitar 20 juta kan. Tapi itu luar biasa. Nah, akhirnya berbulan-bulan Om Oce nyanyi dan mempromosikan album ini. Dan ada teman yang pesan 10 CD tapi bisa transfernya 10 juta. Ada teman yang pesan 5 CD, transfernya mungkin 10 juta, 5 juta dan lain-lain. Dan akhirnya ketika selesai album ini habis 1000 CD itu tercatat, dihitung-hitung mulai dari penjualan undangan sampai selesai, itu terkumpul dana hampir sekitar 120 jutaan. Wow. Dan puji Tuhan akhirnya anak Om Oce bisa, kita mulai bayar uang pangkal, kemudian kita bisa perpanjang kontrakan rumah, lalu kemudian anak-anak ini bisa sekolah, dan puji Tuhan pelayanan ini bisa berjalan sampai saat ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan CD ini kan masih terus jual dan sampai saat ini sudah terjual kira-kira sekitar 20 atau 25 ribu kopi. Nah puji Tuhan, dari modal 300 ribu bisa menghasilkan 120-an juta, bahkan sudah lebih lagi dari 120 jutaan karena dicetak lagi. Dari sini memang Om Oce mulai mengerti mengapa Tuhan bisa memberkati 5 roti dan 2 ikan dan memberi makan 5 ribuan orang. Prinsipnya memang tentu saja itu mujizat yang Tuhan Yesus lakukan ya, bahwa dengan 5 roti, dengan 2 ikan, tetapi bisa memberi makan lebih dari 5 ribuan orang. Tapi dari prinsip ini, Om Oce bisa belajar bahwa seringkali kan kita kecewakan ketika kita punya uang nggak cukup untuk makan. Aduh, kita berpikir bagaimana ya untuk bisa mencukupkan kebutuhan hidup ini. Tetapi dari kisah ini, dari kisah kasih Tuhan, perjuangan kasih Tuhan yang begitu besar ini, yang sungguh-sungguh buat Om Oce pengalaman awal-awal untuk bagaimana Om Oce begitu percaya bahwa kasih Tuhan itu begitu sempurna dalam kehidupan Om Oce. Dan akhirnya Om Oce bisa mengerti kalau kita di dalam kesulitan, yang Tuhan mau adalah kita harus mengucap syukur ya. Mengucap syukur dalam segala hal. Dan bagaimana cara Tuhan tidak terpikirkan kan bagaimana dengan hanya 300 ribu bisa menghasilkan ratusan juta kalau kita mau mengucap syukur. Jadi melalui kisah ini Om Oce ingin berpesan kepada teman-teman, jangan pernah meragukan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Kalau Tuhan bisa mengasihi Om Oce, dan sampai saat ini dari 60-70-an anak-anak asuh, ada begitu banyak. Nanti ke depan Om Oce akan banyak cerita lagi bagaimana kisah kasih Tuhan. Makanya di awal-awal episode ini kan Om Oce bilang bahwa awal-awalnya coba-coba mengandalkan Tuhan, tahu-tahunya ketagihan. Dan ada begitu banyak, mungkin puluhan, bahkan sudah ratusan kali bagaimana pertolongan Tuhan. Dan Om Oce ingin teman-teman subscribe ya channel ini dan selalu ikutin kisah-kisah kasih Tuhan. Dan Om Oce percaya bahwa teman-teman akan sungguh-sungguh diberkati dengan kisah-kisah di dalam channel ini. Dan kita sungguh-sungguh dikuatkan bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu memperhatikan kita setiap anak-anaknya. Kembali lagi Om Oce ingin sampaikan bahwa melalui kisah ini kita belajar untuk jangan mengeluh ketika kita mengalami pergumulan. Belajar untuk mengucap syukur. Karena di balik mengucap syukur ada berkat yang besar. Karena Tuhan berkata apa dalam firman Tuhan dalam Roma 10 ayat yang ke-8 ayat yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi selalu bersyukur dengan apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan turut berkarya dalam segala sesuatu. Bayangin aja dari 300 ribu bisa menghasilkan ratusan juta. Ya bukan sulap, bukan sihir, bukan bisnis MLM, bukan permainan saham, bukan forex atau apapun, tetapi kasih karunia Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan, Om Oce percaya bahwa kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Doa Om Oce biarlah teman-teman semua diberkati Tuhan. Seperti janji Om Oce, setiap akhir dari episode ini, dalam setiap video yang Om Oce unggah ini, Om Oce akan
doa berkat bagi teman-teman. Sebab itu mari saat ini arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studi anak-anakmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah apapun yang kau lakukan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Tuhan memberkati teman-teman semua. Amin.